Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan dari pengimplementasian data store menggunakan coroutine, view binding juga gitu. Dimana di video sebelumnya kita udah bikin splash screen dan video sebelumnya juga udah kita bikin halaman loginnya gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya menyimpan datanya, melempar ke halaman selanjutnya serta melakukan validasi di beberapa titik gitu ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah silakan rekan-rekan bisa klik kanan di package-nya, kemudian di sini teman-teman bisa bikin new Kotlin class file, tapi yang kita bikin di sini adalah kelas lah ya, kelas kayaknya. Bikin kelas aja namanya data store manager gitu. Oke. Nah, kita punya kelas data store manager nih, di mana di dalamnya kita coba bikin dulu parameter ya. Parameternya kita bikin dulu parameter konteks gitu. Di sini yang isinya konteks juga. Jadi nanti dimanapun si data store dipanggil, si konteks itu akan tetap kita dapatkan gitu ya. Oke. Kemudian, nah kita akan bikin dulu property extensionnya untuk data store. Ini yang tadi saya bahas di awal teori itu adalah ini nama dari static variabelnya ya. Nah kita panggil konteks data store by preference data store, betul. Nah tinggal kita kasih namanya nih gitu. Si preference data store-nya mau dibikin apa? Misal kita tinggal kasih aja tambahan name, namanya user preference gitu. Nah di sini yang extension propertinya adalah preference data store ini. Kita tinggal import aja, dia langsung muncul di atasnya. Oke, kita akan masuk langsung ke bagian dalamnya. Pertama, ketika teman-teman bikin data store manager, ini kan database yang sifatnya sederhana ya, simple gitu. Nah maka kita bikin dulu tuh si object companionnya ya. Namun kita bikinnya dalam bentuk object preference key ya. Nah kita bikinnya object preference key, kita pasang dulu begitu si variabel yang kita tadi mau pasang. Kebetulan ini bentuknya string semua key-nya, jadi kita bisa set apa aja tadi, ada nama, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada email gitu ya, string preference-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai suspend. Nah, jadi fungsi suspend tadi kita bisa implement di sini. Kayak gitu. Suspend ini yang tadi ya. Maka kenapa kalau kita pakai data store itu relate dan include dengan coroutine dan flow gitu. Nah, maka save user data ketika kita nge-store ke data store, kita bisa pakai fungsi suspend gitu, sesuai teori yang tadi di awal kita bahas ya. Misal kita kasih nama metodenya save user data, habis itu langsung kasih parameter ya. Parameternya apa aja tadi, ada nama, ada email bentuknya string, sama ada nomor handphone juga bentuknya string gitu. Habis itu udah deh, kita tinggal isi ya. Pertama isi dulu konteksnya dulu, konteks dari si data store-nya. Nah di sini adalah fungsi untuk kita nyimpen ya, nyimpen preference-nya gitu, nyimpen preference-nya. Kemudian value-nya bisa kita set di sini, preference. Nah ini udah langsung dipetakan preference key yang kita bikin di lokal tadi, dimasukin ke sesuai parameter. Nah parameter inilah yang nantinya akan dimasukkan dari inputan keyboard yang dapatnya dari edit text gitu ya, sehingga nanti bisa disimpan ke save user data ini. Nah ini udah bikin save user data. Yang selanjutnya nyimpennya udah, ibarat kata login, nyimpen datanya udah, kita juga harus bisa ngehapus datanya.
terutama kalau mau bikin fungsi logout gitu kan. Nah, maka di sini rekan-rekan udah bisa langsung pakai suspend juga boleh gitu ya. Suspend fun, kemudian teman-teman bisa pakai nama metode yang sesuai lah ya. Misalkan saya mau nge-clear user data. Nah, di sini kita bisa pakai pref clear ya. Itu kuncinya sih. Jadi semua preference-nya itu pakai kata kunci clear agar dia bisa menjadi bersih lagi gitu ya, kurang lebih. Artinya kita ngehapus data user dari data store yang kemudian telah terlog out. Oke, nah selanjutnya di dalam data store manager juga kita bisa membuat flow gitu ya. Kita bisa membuat flow dari fungsi yang kita buat. Nah, misalkan kita mau bikin user data flow. Oke, mohon maaf ya. Nah, flow user data, kemudian kasih konteks data store-nya, kita kasih maps juga, dan ada preference juga di sana. Nah, di pref ini kita bisa tutup ya, tutup dulu mungkin biar agak rapih dikit. Di pref ini kita bisa panggil file nama dari si preference-nya, di mappingin ke preference key dot nama gitu. Gitu, ini bisa dibikin kayak gini. Kemudian kita bisa bikin juga file email dan ada file nomor handphone gitu. Nah, terus di sini bisa dikasih validasi if name nama tidak sama dengan 0, email nggak sama dengan 0, dan semuanya nggak sama dengan 0, maka kita kasih validasi isinya user data, dan kalau enggak diisinya 0 gitu. Nah, ini artinya si user datanya kita bisa coba validasi ya di bagian lokal yang ada di sini. Nah, user datanya ini di mana nih? Kan belum ada gitu kan ya. Nah, maka kita bisa bikin model aja langsung gitu ya. Di sini teman-teman bisa bikin data, kalau ini kan data kelas ya, kelas data store manager gitu ya. Nah, sekarang tuh teman-teman bisa bikin data kelas tersendiri gitu ya. Jadi bisa klik di sini, kemudian Kotlin, ambil data kelas, kita kasih nama, data kelasnya adalah user data. Nah, data kelas user data ini kita tinggal panggil aja deh nama, email, sama nomor handphonenya ya. Habis itu tinggal di panggil di bagian ini. Nah, ini pilih yang coroutine flow. Oke, terus sama dengan konteks data store data map, paling tinggal mapnya ya. Oh, ini sorry, user datanya harus pakai tanda tanya dulu. Kemudian kita bisa import Kotlin Maps. Oke, sip. Nah, jadi ini user data flow akan kita pakai juga gitu ya untuk ngasih value gitu ke usernya, tapi tentunya dicek dulu gitu dia kosong atau tidak gitu ya. Oke, data store udah beres nih gitu. Tinggal kita pakai gitu ya. Dari semua hal atau semua metode yang ada di dalamnya bisa tinggal kita pakai di halaman utamanya. Oke, di halaman utama kita akan bikin layout dulu ya, teman-teman. Kita akan bikin layout dulu. Nah, untuk kemudian bisa
menampung ya variabel-variabel yang tadi udah sempat kita coba buat kayak gitu. Nah, maka di sini kita tinggal buat aja tampilan yang mirip-mirip lah ya, tinggal kita ganti-ganti aja gitu. Tinggal kita ganti-ganti aja. Misal dari atas ini deh. Nanti kita ganti ya konteksnya gitu menjadi bukan login activity tapi main activity. Kemudian di sini kita ganti jadi selamat datang, ada animasi boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu ya, atau mau tambah animasi baru juga boleh gitu ya, biar misal kelihatan beda gitu. Itu teman-teman tinggal buka aja gitu ya si animation Loti yang tadi, kalau mau nambah lagi boleh gitu. Terus nah di sini kita ganti dulu jadi text view. Ini kita kasih jadi txt nama. Ini bukan inputan, ini juga bukan. Terus ini email kita ganti juga jadi text view. Ininya ganti jadi txt email. Terus ininya di delete. Edit textnya juga sama, ini text view juga. Ini ganti jadi txt nomor handphone. Oke. Nah udah nih, buttonnya diganti bukan login tapi logout gitu. Oke. Nah oke, sudah selesai. Nah jadi nanti di sini bentuknya adalah selamat datang gitu ya. Selamat datang, terus ada animasi di tengahnya, terus di sini ada konten dan di bawahnya langsung ada button logout. Kemudian nanti harapannya login bisa pindah ke halaman utama kayak gitu. Oh iya, ini kalau teman-teman mau nambah animasi juga boleh ya. Misal saya akan nambah satu animasi, misalkan saya coba paste dulu di sini gitu. Ini kebetulan animasinya udah ada, udah sempat nge-download sebelumnya ini agar terlihat ada perbedaan aja. Di sininya bisa kita tinggal ganti aja jadi apa yang tadi ya, splash. Nah jadi selamat datang, animasinya baru, dan di sini ada teksnya. Oh ya, ini teksnya kita agak perbesar lagi ya, misal ukurannya 16 sp tapi stylenya bold ya, teks stylenya bold, namun yang lainnya masih tetap sama, cuma nama aja. Oke, abis itu kita masuk ke halaman utama gitu ya, karena ini kan masuknya ke main activity. ID-nya juga udah dipasang gitu ya, ada nama, email, nomor handphone, dan button logout gitu. Abis itu udah deh, kita tinggal ke kelas utamanya. Oke, di kelas utama atau di home tentunya kita tinggal manggil ya lemparan file yang tadi udah mau dieksekusi di dalam store manager. Nah tapi sebelum mencoba mengimplementasikannya, kita akan binding dulu ya. Kita akan binding dulu nih gitu. Kita akan binding dulu menggunakan activity home atau activity main ya, main binding let init var, kemudian binding. Nah di sini kita pasang namanya main activity binding. Oke. Nah kita binding dulu
activity-nya, terus activity home, ini main activity binding. Terus di sini udah kita bisa langsung ketikkan aja binding activity atau main activity. Oh sorry, ini activity main, activity main binding. Nah ini juga sama, activity, karena namanya berasal dari nama layout ya gitu, bukan nama kelasnya gitu, jadi dibalik gitu untuk bagian ini ya. Kemudian set content view binding dot root. Oke. Nah udah, kalau udah di sini kita bisa tinggal tampung ya setiap value-nya, dan habis itu kita bisa bikin aksi juga gitu ya di dalam button ya. Nah nanti di dalam button ya tentunya kita akan bikin aksi gitu, misal aksinya pindah halaman ya, function misalkan navigate to login. Di sini kita tinggal file intent sama dengan intent this, kemudian kita pindahkan ke login activity lagi. Jangan lupa di start activity-nya isinya intent dan langsung di finish gitu. Nah oke. Di sininya udah activity main binding juga ini activity home binding, activity main binding. Oke. Bentar. Oke. Nah, di sini kita tinggal lakukan binding value aja ya, yang datanya dapat dari database. Nah, sebelum kita tampung ke dalam home ini, maka atau di dalam main, maka kita akan menyimpan dulu gitu ya. Sebelum ditampung di halaman ini, kita akan simpan dulu ke dalam data store-nya. Jadi tadi data store-nya file class data store-nya udah selesai. Nah, sekarang tinggal dieksekusi di dalam login-nya. Main login-nya di main-nya, kemudian nanti akan ada validasi juga gitu. Nah, kita akan lanjut videonya ke video terakhir, yaitu implementasi data store gitu. Hatur nuhun.